Eh, Halo, hi everybody, selamat hari Minggu. Welcome again to C3 Next Gen Online Service. Maaf ya, aku jadi halu. Ada yang halu nggak sih? Udah pengen liburan, udah pengen jalan-jalan rasanya ya. Aduh. Atau mungkin ada yang tambah gemukan di rumah karena makan. Oke, ada yang ingat nggak? Kita 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang apa? Yes, kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita. Terus, kuasa Yesus yang ada di dalam kita. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang kuasa perkataan. Apa? Kuasa perkataan. Ada yang tahukah di sini badan kita ini terdiri dari berapa persen air? Betul, sekitar 70-80% badan kita ini terdiri dari air. Lihat nih kayak kolam renang gitu ya, air. Nah, ada satu profesor di Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto. Dia bikin percobaan sama air, kristal air. Kita lihat videonya ya. Nah, itu aja air. Kalau dibilang yang kata-kata bagus, kristalnya langsung bagus. Tapi kalau disebutkan perkan-perkan yang jelek, kristalnya langsung jelek. Jadi kalian bisa bayang nggak sih, kalau misalnya kita berkata-kata yang bagus, berarti yang bagus juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berkata-kata yang jelek, yang negatif, apa yang terjadi? Oh no! Yang jelek, ya kan? Nah, kalian pasti ingat Kejadian 1. Ada yang tahu itu tentang apa? Betul, tentang penciptaan. Ya, aku baca.
Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini penting. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berarti Allah menciptakan dunia ini dengan apa? Tuh, Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Ada satu kisah lagi di Alkitab, bagaimana Yesus menggunakan firman-Nya untuk menguasai ciptaannya. Kita lihat videonya ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wow, keren ya. Tuhan Yesus menenangkan badai hanya dengan perkataan. Tuhan cuma bilang, diam, tenanglah. Dan ombak itu. Waktu kita lagi mengalami ombak, badai, masalah dalam kehidupan kita gimana? Kita malah sumpah serapah atau kita malah memperkatakan yang baik? Mari kita belajar untuk perkataan yang baik. Katakan sama saya begini, ada kuasa dalam perkataan kita, ya. Ada kuasa dalam perkataan kita.
Kita baca ayat hafal kita untuk minggu ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kuasa-Mu di dalam setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh pakai perkataan kami Tuhan, untuk berkata-kata yang baik, yang benar, yang membangun Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan kami. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berhikmat memakai setiap kata-kata kami. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Oke. Salam berkemenangan semuanya. Ingat untuk berkata-kata yang positif. Aku pergi dulu ya. Aku mau lanjutin halu liburan aku nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya?